dari kelompok 3 sedang ada di desa Banteran. Nah, kali ini kita sedang melakukan praktikum mata kuliah Sosiologi Pertanian dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Ulfa Nurdiani, SPMSC. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfa Nur Azalia dengan NIM A1A024120 dan juga teman-teman saya. Saya Gina Diara Madina dengan NIM A1A024099. Saya Afifah Syifariani dengan NIM A1A024096. Saya Sani Arifatus Soliha dengan NIM A1A024038. Saya Akas Gumilang dengan NIM A1A024062. Nah, jadi tujuan pada praktikum kali ini adalah mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di desa maupun yang ada di kelompok tani, dan juga kita mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. So, let's go! Desa Banteran merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Lokasinya termasuk berada di daerah lereng Gunung Slamet dan di tengah-tengah Kecamatan Sumbang. Hamparan sawah dan lahan tanam menjadi aspek utama desa Banteran. Jumlah air di desa ini tidak dapat mencukupi kebutuhan air di lahan pertanian yang ada, sehingga komoditas utamanya adalah jagung. Halo teman-teman, di sini kami sedang berada di salah satu kelompok tani yang ada di Desa Banteran, yaitu kelompok tani Margomulyo. Di sini sedang dilaksanakannya kegiatan penyemprotan hama dan pemanenan cabai. Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 3 sedang bersama dengan Bapak Slamet Rianto selaku Sekretaris Desa Banteran. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Alfa Nur Azalia dari S1 Agribisnis. Ingin memberikan beberapa pertanyaan Bapak, apakah Bapak berkenan? Berkenan, ya, nggak apa-apa. Biasanya penggunaan lahan di sini itu biasanya buat apa Pak? Kalau untuk lahan di sini, kalau dulu itu hampir itu untuk tanaman padi. Waktu saya, masih saya anak-anak, saya kecil, juga belum lama lah. Kemudian sekarang sudah beralih tanaman jagung. Iya, ini jagung manis, ini hampir kemarau hujan ini jagung manis. Perkenalkan, nama saya Sani Arifatus Soliha dari jurusan S1 Agribisnis. Izin Bapak mau tanya-tanya sedikit. Untuk hasil pertanian ini mempengaruhi ekonomi desa nggak? Pertanian. Iya, Kalau pertanian ini memang jadi polemik sebenarnya. Saya sendiri juga pelaku usaha tani sebenarnya. Jadi kalau dikatakan pengaruh, misalnya saya tanam dengan biaya operasional sekian, tapi kemudian dimakan tikus, kan pengaruhnya kan berarti sing ana malah hilang kan, seperti itu. Jadi untuk produktivitas pertanian kita kemudian dibanding dengan operasional ini sangat tidak sehat. Jadi memang pertanian kita tidak sehat, sehingga petani-petani yang masih tetap eksis bertahan itu sekarang itu yang dulunya jadi tengkulak, sekarang masih juga itu jagung manis misalnya, dia yang bisa sewa tanah, dia bisa tanam, bisa jual sendiri. Kalau petani itu bisa nanam tapi tidak bisa jual, ini yang otomatis secara itu akan selalu ya mungkin kalau ada pun hasil itu sangat tipis. Bagaimana teknologi pertanian dari kota masuk ke desa ini? Apakah teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas atau hasil pertanian? Kalau untuk hal itu kita memang sebenarnya kebijakan pemerintah ini yang sangat berperan, cuman memang dilematis sih memang. Jadi pertanian itu kebutuhan yang mutlak harus ada, tapi harus dikendalikan. Nah ini yang jadi serba bagaimana ya, harus tersedia produksi pertanian, tapi harganya tetap harus tidak menimbulkan gejolak agar pertumbuhan ekonomi ini tetap jalan, sementara kita masih konvensional. Jadi kita belum bisa mengadopsi pertanian dengan teknologi yang modern.
kemudian yang organik mungkin, yang punya pasar yang lebih bagus, harga yang bagus, kita masih belum itu. Atau mungkin kalau seandainya tidak pun harus ada komoditas yang memang mampu mengangkat derajat petani. Lah ini yang memang masih jadi masalah kita. Jadi memang secara pengetahuan mungkin sudah masuk, tapi petani juga bergelut dengan masalah pemasaran dan sebagainya, operasional dan tenaga kerja yang itu akan semakin naik, tapi nilai jual ini yang tidak berimbang. Jadi kenaikan tenaga kerja operasional itu sangat cepat, tapi kenaikan harga produk pertanian itu sangat lambat. Teman-teman, jadi kami di sini sedang bersama Bapak Narikun selaku anggota kelompok tani Margomulyo. Baik, izin bertanya ya Pak. Tujuan utama dari kerjasama dalam masyarakat pertanian itu bagaimana? Ya tujuannya kan begini ya, kita kan sebagai petani kan belum nggak semuanya paham masalah tanaman yang jenisnya beda kan, nggak mungkin kita tahu semua jenis ini nanamnya pengobatannya, penggarapannya, terus cara bilangnya ruatan lah, kan semuanya nggak paham bentuk tanaman yang akan ditanam di sini. Jadinya kan kita bentuk kelompok untuk saling sharing. Mati saling sharing kan, saya mau nanam ini caranya bagaimana, saya mau nanam ini cara pengobatannya bagaimana. Kita kan yang sudah tahu memberitahu, yang tahu tujuannya kelompok itu. Jadi tantangannya itu biasanya apa aja Pak di kelompok tani ini? Mungkin tantangan yang dalam menanam gitu. Dalam penanaman Boleh semuanya Pak. semuanya ya tantangannya ya itulah Mbak, tantangan kadang nomor satu itu itu udah pasti. Kita pisang kan ya habis Iya. sekian, ucapannya sekian, kita mau garap lagi kan kadang dan kita sebagai anggota mungkin kan nggak fokus hasil dari sini masuk sini, hasil dari sini masukin, kan kita kan butuh untuk luar dari Iya Pak. ini kendalanya ya seperti itu lah Mbak, kendalanya harga yang yang pasti. Kalau masalah teknologi itu yang masukin teknologi ke sini biasanya siapa Pak? Kita enggak ada Mbak. Nggak ada, belum ada Pak. Nggak. Jadi Ya maksudnya sekarang teknologi apa Mbak? pertanian mungkin traktor gitu. Oh traktor, kalau traktor ada kita nyewa. Itu inisiatif siapa Pak? Inisiatif Semua. sini inisiatif anggota daripada terlalu lama nanti nunggu lebih baik pakai alat berat daripada kita mencanggulkan terlalu lama. Lama, iya Pak. Desa Bantaran adalah desa dengan potensi pertanian yang signifikan, ditandai oleh luasnya lahan sawah yang melebihi daratan desa. Tantangan utama dalam pengelolaan pertanian mencakup suplai air yang tidak mencukupi, teknologi yang masih tradisional, serta harga jual hasil panen yang rendah, sehingga tidak menutup biaya perawatan. Pemerintah perlu lebih memperhatikan para petani di desa Bantaran untuk membantu mengurangi segala tantangan yang ada. Meski demikian, masyarakat desa tetap menjaga harmonisasi sosial dan memprioritaskan kerjasama dalam mengelola lahan pertanian secara bergantian. Oke, sekian dari kelompok 3. Sampai jumpa.